Pimpin teman-teman yang berdoa. Mari teman-teman, kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelumnya kita ini ya, ngecek kehadiran sebentar. Kita kemana? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Sudah. Ade hadir? Hadir. Anggun? Hadir. Citra? Hadir. Diva? Hadir. Deviza? Hadir. Atika? Hadir. Lon? Hadir. Nopriansa? Hadir. Emrafa? Hadir. Gavi? Hadir. Dava? Hadir. Anugrah? Hadir. Rifki? Hadir. Hadir. Kita kayaknya nggak ada, mungkin sakit ya. Dan sebelum kita memulai pelajaran, coba cek dulu apakah pakaian sudah rapi semua. Ya, kalau belum rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang berpikir komputasional. Kita sudah belajar dari awal semester kemarin tentang berpikir komputasional ya. Kamu masih ingat awal kemarin kita belajar tentang struktur data? Masih ingat ya? Masih. Apa itu struktur data dan ingat? Ayo, cara menyimpan, apa lagi? Mengambil, menyusun data. Ingat ya, pelajaran yang lama jangan dilupakan. Jadi itu termasuk dalam berpikir komputasional. Nah, ya kita pelajaran hari ini sebenarnya bukan pelajaran TIK, tapi mata pelajaran hari ini adalah coding. Ada kaitannya dengan TIK. Nah, misal ya, kamu sehari-hari ini kegiatan kita sehari-hari tersesat misalnya, apa yang kamu lakukan? HP ada, kuota ada. Apa yang kamu lakukan kalau kamu tersesat di jalan? Kamu mau ke rumah teman misalnya, nanti kamu mantau jalannya ini belok kemana, belok kemana? Ada yang bisa jawab? Menggunakan apa? Google Maps. Oke, menggunakan Google Maps. Nah, Google Maps yang kalian gunakan bisa nyari alamat teman-temannya, alamat apapun, itu adalah bagian dari coding. Ada kaitannya TK? Ada. Kamu kemarin belajar struktur data graph. Struktur data graph, masih ingat kan? Itu salah satu contohnya adalah mencari alamat. Nah, ya, masih ingat ya? Mencari alamat. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nih, mata pelajarannya coding dan ya. Judul materinya adalah berpikir komputasional. Kemarin TK masih di berpikir komputasional. Kita masih belajar di sini juga. Nah, tujuan kamu belajar hari ini adalah mengidentifikasi masalah dalam kehidupan nyata yang dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma. Kemudian ada 4 tahapan ya. Berpikir komputasional ada 4 tahapan. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam merancang solusi. Kemarin pas kita belajar, Ibu sudah kasih contoh kan, kalau kamu mau masak mie, tahapan apa aja yang dilakukan? Masih ingat? Masih. Masih ingat ya? Ini tujuan sudah dibaca. Ini nanti ke kelompoknya ya, nanti ke kelompoknya. Tapi kita ini dulu, nonton video dulu ya. Nonton video. Ini kegiatan kamu sehari-hari nih, kejadian sehari-hari.
Sedangkan di sini ya ada videonya ya. Nah, ini videonya sudah ditonton. Ada yang seperti itu? Ada. Main gamenya sampai ke malam-malam. Akhirnya terlambat sekolah atau ke sekolah juga, di sekolahnya jadi ngantuk. Ya, ini kejadian kamu sehari-hari ini. Tadi senyum-senyum si Rafa. Ini Rafa ya. Apakah timbul pertanyaan, mengapa si Mael jadi terlambat? Apa pertanyaannya? Ada silakan. Apa yang menyebabkan Mael selalu terlambat ke sekolah? Apa yang menyebabkan Mael selalu terlambat sekolah? Ada lagi? Pertanyaan berikutnya ada? Apakah persoalan ini persoalan ya? Ini persoalan Mael dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir konsultasional. Misalnya apa nih? Tadi kan kemarin kita udah belajar. Kalau mau menyelesaikan masalah harus diselesaikan dulu di urusan. Abstraksi dan logika. Jadi kalau kita lihat video Mael ini tadi, artinya kalau yang pertama berarti harus kita dekomposisi dulu ya. Kita uraikan satu-satu persoalan Mael karena dia selalu main game online. Satu masalahnya apa misalnya? Main terlalu malam. Kemudian yang kedua, tidak menghidupkan alarm mungkin waktu tidur. Terus tidak tahu waktu dalam bermain. Ya. Mungkin diselesaikan dengan cara pengenalan pola, setiap jam sekian dia main, setiap jam sekian dia main. Terus jam 10 malam main sampai jam berapa gitu ya. Terus ada abstraksi. Dia mengabaikan hal-hal yang penting ya. Misalnya dia tidak menghidupkan alarm ketika dia bermain. Untuk bangun, dia langsung gini-gini aja, alarmnya main. Terus apa lagi? Ya. Terus solusinya apa nih? Solusi untuk Mael mungkin satu. Dia harus membuat jadwal dalam bermain. Mungkin hanya bermain 1 jam karena dia anak sekolah ya. Dia hanya bermain 1 jam. Sisanya lagi buat belajar. Kemudian membuat jadwal untuk tidur. Dia harus komitmennya harus ada. 1 jam belajar, 1 jam main game, kemudian tidur. Nah, nih kita tonton dulu sedikit ya. Contoh kedua adalah tentang uang jajan yang cepat habis. Mulai dari awal. Langkah pertama kita akan selesaikan dengan cara Nah, kita mulai dari awal. Ini ada nih yang Mael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Sekar Informatika. Pada video kali ini, kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan logis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja, mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada beban atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar.
Dengan menggunakan berpikir konvensional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita akan menerapkan 4 langkah berpikir konvensional. Langkah pertama adalah dekomposisi. Artinya, kita akan memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih terlarut-larut. Langkah ke-10, 05.30 pagi. 3. Meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur. Ini kita ambil contoh tadi berkaitan dengan si Mail. Mail bangun kesiangan itu pola yang harus disusun Mail untuk memperbaiki kebiasaannya. Bukan hanya Mail ya, siapapun kalau mau hidupnya lebih efektif, berjalan dengan baik, harus menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupannya sehari-hari. Dan sekarang kita sudah membuat pertanyaan tadi, kita ke kelompoknya masing-masing. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Oh, ini tidak sama lagi. Yang berbeda ya. Pertama ini adalah koneksi warna. Semua perhatikan dulu ya. Ini koneksi warna. Tugas sekali ya. Ibu bagi dulu ya. Ibu bagikan dulu koneksi warna. Ini kelompok Ade, koneksi warna. Kelompok ini koneksi warna. Ini kelompok si warna. Tolong sih ini. Tindakannya, di sini kamu perhatikan LKPD-nya masing-masing. Di sini ada warna-warna dari ya, apa ini? Warna biru muda. Angka 4 biru muda ya. 1 warna ungu. Angka 3 sampai 5 aja nih, ya. Paham? Paham. Sekarang untuk yang berikutnya, LKPD yang kode warna persegi. Coba perhatikan dulu. Untuk kelompok 3 dan 4, kelompok Dava dan kelompok Lona. Di sini ada warna kuning mewakili 1, kuning, hijau 1 lagi. Ini warnanya acak. Enggak urutan seperti LKPD yang pertama tadi. Enggak seperti ini ya. Ini kan urutan semua sampai atas. Tugas kalian menghubungkan sesuai dengan angkanya masing-masing. Kalau yang ini, yang warnanya yang tidak urutan, angkanya urutan segini tapi warnanya tidak urutan. Ini akan membentuk, kalau kalian benar menggarisnya, ini akan membentuk sebuah sudut-sudut ya. Ada sudut tumpul, ada sudut lancip. Harus ada si Ivan kemarin. Ya udah ya. Ya gitu. Di alas enggak bawahnya? Ini
LKPD kelompok 1 dan kelompok 2. Koneksi warna. Jadi tadi menghubungkan warna-warna sesuai dengan angkanya. Ya, sesuai dengan angkanya. Kita untuk ini aja. Coba kelompok 1 dan kelompok 2. Ini siapa yang mau presentasi, siapa yang mau mengamati? Mengamati aja ya. Kelompok Ade dan Citra mengamati hasil diskusi kelompok. Atika semua maju. Semuanya maju. Sini dikit. Itu silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Atika Marwah. Kami akan memberikan presentasi hasil diskusi kelompok kami tentang koneksi warna. Terdapat beberapa warna yang akan dihubungkan dengan garis, yaitu merah untuk angka 1, kuning untuk angka 2, hijau untuk angka 3, biru muda untuk angka 4, biru untuk angka 5, dan ungu untuk angka 6. Terdapat 4 aspek berpikir komputasional, yaitu 1. Dekomposisi, menemukan kesamaan, mengamati bahwa setiap angka dan warna selalu memiliki aturan tertentu, yaitu setiap warna dengan kode angka tertentu jika dihubungkan dengan garis akan membentuk sudut seperti sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul dan sudut segitiga. Bahwa sudut selalu membentuk 3 titik, misal biru, kuning, hijau, merah, biru, ungu. Dengan mengenali pola dapat menebak gambar berikut dari hubungan warna dan angka. 3. Abstyle tidak relevan. Hal yang harus diabaikan adalah warna-warna karena warna tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah biru 5, ungu 6. 4. Algoritma, langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah menghubungkan titik sesuai instruksi angka yang tertera dengan garis, yaitu hubungkan 4 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 6, 2 ke 1, 1 ke 4, 4 ke 6, terbentuk 7 sudut dan 1 segitiga. Hubungkan 1 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 5, terbentuk 3 sudut. 5 ke 4, 4 ke 2, terbentuk 7 sudut dan 1 segitiga. Silakan kelompok berikutnya, ya, kelompok warna presentasi depan. Kelompok dakwah mengamati apakah koneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Flona. Saya Liza. Saya Rangga. Akan memberikan presentasi hasil diskusi kelompok kami tentang kode warna persegi. Terdapat beberapa warna. A. Menentukan warna dengan angka, misal kuning diberi kode angka 1. B. Menentukan aturan menghubungkan angka dengan warna. C. Menggambar garis penghubung. 2. Pengenalan pola, menemukan kesamaan, mengamati bahwa tertera dengan garis, yaitu hubungan
Hubungkan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Gambar 1 terdapat 3 sudut. Hubungkan ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Gambar 2 terdapat 3 sudut. Gambar 5 terbentuk 8 sudut. Pada gambar 8 hanya terbentuk 2 sudut. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk 3. 5 2 kali. Oke, udah ya. Walaupun berbeda LKPD, hasilnya hampir sama. Setiap gambar yang ditampilkan ada sudut-sudut yang terbentuk dan ada juga segitiga. Ada yang bisa membuat kesimpulan kita hari ini? Kesimpulannya adalah dengan berpikir komputasional kita dapat memperbaiki cara kita menjalankan kehidupan sehari-hari agar lebih efisien dan efektif. Ya, betul. Kalau kita menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Misalnya kita tadi malas sekolah, malas apa, kita atur lagi susunan dekomposisinya, apa positif bagi kita. Nah, ya bagus ya, tepuk tangan dulu. Nah, aku mau nanya nih, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Susah nggak? Tidak. Asik ya? Asik. Mau belajar seperti ini terus? Mau. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke struktur data kembali yang mana kemarin kita sudah belajar yang graf. Sekarang mungkin minggu depan kita lanjutkan ke mana lagi? Ke struktur data pohon ya. Nah, tolong bukunya dibaca di rumah agar ibu ngajarnya nanti lebih mudah kamu untuk mencerna. Paham? Oke. Kita tutup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.